Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Magic in the Moonlight 2014, tapi sebelum kita lanjut silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai di Berlin, pada tahun 1928. Film yang diperankan oleh Stanley Crawford. Colin Firth adalah seorang ilusionis atau debunker magis Inggris yang melakukan pertunjukan di bawah peran Wei Ling Su, seorang pesulap Tiongkok. Dia melakukan trik-trik seperti membuat gajah menghilang, menggergaji seorang wanita menjadi dua, dan memasuki sarkofagus dan muncul kembali di kursi, untuk menyenangkan penonton. Di belakang panggung, Stanley mempunyai sifat yang kasar dan sombong terhadap asistennya dan penggemar yang mencari tanda tangan. Dia didekati oleh teman lamanya yang sesama ilusionis Howard Burkan, Simon McBurney. Sambil minum, Howard meminta Stanley untuk bepergian bersamanya ke French Riviera untuk melihat keluarga kaya yang telah terpesona oleh seorang wanita muda yang mengaku sebagai perantara. Tugas Stanley adalah mengungkapkannya sebagai penipu. Dia memberitahu tunangannya Olivia Catherine McCormack tentang perjalanannya, karena dia juga seorang yang skeptis. Kedua teman itu pergi ke Côte d'Azur untuk bertemu keluarga Chadwick. Stanley pertama kali bertemu Caroline Chadwick, Erika Leersen, dan suaminya George Jeremy Samos, yang keduanya menunjukkan kepedulian terhadap saudara laki-laki Caroline Brice, Hamish Linklater, yang terpesona dengan apa yang disebut media ini. Dia terdengar berlatih menyenandungkannya. Stanley dan Howard bertemu Brice untuk mengungkapkan kekagumannya pada wanita ini karena dia tampaknya telah melihat hal-hal tentang dirinya yang tidak dapat dia ketahui dan memberinya tampilan yang lebih introspektif pada dirinya sendiri. Wanita ini, Sophie Baker, Emma Stone, datang bersama ibunya, Marcia Gay Harden. Setelah bertemu Stanley, dia mendapat getaran mental dari dia yang berasal dari timur khususnya China, dan juga menyimpulkan bahwa dia melakukan bisnis di Jerman. Tidak terlalu terkesan, Stanley mengakui bahwa dia baru-baru ini berada di Berlin untuk urusan bisnis. Sepanjang sisa sore itu, Stanley menunjukkan sarkasme dan sikap skeptis kepada Sophie dan ibunya. Nyonya Baker berpikir dia menjengkelkan dan Sophie setuju dengan itu. Dia menambahkan bahwa dia tidak sepenuhnya tidak menarik. Brice memetik ukulelenya dan bernyanyi untuk Sophie. Dia mengatakan padanya bahwa dia sangat mencintainya dan ingin menikahinya. Dia tidak mengungkapkan minat atau meremehkan dia. Malam itu, Chadwick Guest berkumpul untuk pemanggilan arwah di mana Sophie mencoba untuk berkomunikasi dengan almarhum suami dari Brice dan ibu Caroline, Grace Jackie Weaver. Grace sangat ingin melihat apakah dia benar-benar dapat berbicara dengan suaminya. Keluarga itu saling berhubungan satu sama lain saat Sophie mencoba untuk melakukan kontak. Dia memanggil semangat untuk mengetuk sekali untuk ya, dan dua kali untuk tidak. Sebuah ketukan terdengar, dan Stanley terus membuka matanya untuk apapun. Tiba-tiba, sebatang lilin mulai melayang di udara. Semua orang, bahkan Stanley, bingung. Howard meraihnya, tapi tidak melihat bukti adanya kabel atau apapun. Stanley masih tidak percaya Sophie memiliki bakat apapun, tetapi dia bisa sedikit mengguncang dia ketika dia menyebutkan pamannya dan dia mendapat getaran mental lain dari kematian oleh air. Stanley mengakui kepada Howard bahwa pamannya tenggelam beberapa tahun yang lalu. Kemudian, Sophie menyebutkan melihat Wei Ling Su sebagai seorang anak dan menikmati penampilannya. Dia tahu Stanley adalah pesulap dan mengatakan kepadanya untuk tidak meragukan apa yang bisa dia lakukan. Jelas Sophie menggendongnya karena Stanley hampir tidak bisa tidur di malam hari. Stanley mengajak Sophie bersamanya untuk pergi ke kota. Dia menikmati makan banyak yang mengejutkan Stanley. Dia bahkan menyebutkan informasi tentang Olivia dan api Stanley yang lebih tua. Dalam perjalanan pulang, mobilnya rusak. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk membongkar mesin dan memasangnya kembali, tetapi tidak berhasil. Badai mulai terjadi, menakuti Sophie dan membuatnya berpikir mereka akan mati. Dia dan Stanley lari mencari perlindungan dan menemukan observatorium terdekat. Stanley mengenalinya sejak masa mudanya. Mereka masuk ke dalam tempat membuat Sophie tetap dekat sehingga dia tetap hangat. Dia kemudian membawanya ke dekat teleskop dan membuka atap di mana mereka melihat bulan dan bintang di atas. Stanley membawa Sophie ke rumah bibi Vanessa Eileen Atkins, semacam ibu bagi Stanley. Sophie meminta Vanessa untuk memberinya beberapa jenis perhiasan, dan dia memberikan kalung mutiaranya kepada Sophie. Dari memegangnya, Sophie menentukan hubungan asmara Vanessa, karena kalung itu diberikan kepadanya oleh seorang pria yang tidak bisa bersamanya karena dia masih menikah. Ini membuat Stanley retak menyebabkan dia percaya pada hadiah Sophie dan mengakuinya sebagai real deal. Semua orang menghadiri pesta yang mewah dan megah. Stanley berdansa dengan Vanessa sementara Sophie memotong permadani dengan Brice.
Mereka bertukar pasangan, memberi Stanley dan Sophie kesempatan untuk berjalan bersama. Dia bertanya kepadanya apakah dia telah memikirkan sesuatu tentang dia akhir-akhir ini sebagai seorang wanita. Dia dengan canggung menjawab bahwa dia belum pernah melihatnya seperti itu, khususnya sebagai seorang wanita, tetapi dia menjadi terkejut dengan apa yang dia lihat darinya, mengenai hadiahnya. Sophie pergi dengan kecewa. Sophie pergi berenang di kolam cat Latges. Brice terus menghiburnya, kemudian kepala pelayan itu membawa seikat gaun yang telah diperiksa Sophie di kota. Keluarga itu mengadakan pemanggilan arwah lagi di mana Grace bertanya kepada almarhum suaminya apakah dia selalu menjadi satu-satunya wanita. Satu ketukan untuk ya. Dia kemudian dengan ragu bertanya apakah dia pernah berselingkuh dengan wanita tertentu yang dia sebut. Dua pukulan untuk no menemukan jawaban itu. Grace sangat gembira. Stanley, Sophie, dan ibunya berkumpul dengan wartawan untuk konferensi pers. Semua orang bertanya kepada Stanley tentang perasaan barunya mengenai jenis sihir ini atau bagaimana perasaannya sekarang sebagai orang yang skeptis. Beberapa saat kemudian, seseorang datang untuk memberitahu Stanley bahwa bibinya mengalami kecelakaan mobil. Dia segera melangkah keluar. Di rumah sakit, Stanley diberitahu bahwa Vanessa sedang dirawat oleh dokter. Dia duduk dan mulai berdoa. Untuk sesaat, tampaknya dia benar-benar mempercayai apa yang dia katakan, sampai dia menyadari. Dia dengan cepat menolak semua keyakinannya dan kembali berpikir Sophie adalah penipu. Stanley kembali ke rumah Chadley untuk menghadapi Sophie. Dia bertanya padanya bagaimana dia tidak bisa melihat kecelakaan mobil dan memperingatkannya tentang hal itu. Dia meninggalkan ruangan bersama Sophie dan Howard sendirian. Saat itulah kami mengetahui bahwa mereka berdua bersekongkol untuk menipu Stanley. Howard tahu Sophie penipu, tetapi dia ingin benar-benar mendapatkan Stanley setelah bertahun-tahun menjadi yang terbaik kedua setelah temannya yang lebih sukses. Stanley kemudian berbalik di kursinya untuk menunjukkan bahwa dia mendengarkan sepanjang waktu. Sophie malu dan ingin Stanley memaafkannya, terutama karena dia tahu bahwa waktu yang dihabiskannya bersamanya telah membuatnya percaya pada kemungkinan baru dan memiliki kesempatan baru dalam hidup. Meski begitu, Stanley menolak untuk memaafkannya. Vanessa sembuh total, dan Stanley menjemputnya untuk membawanya pulang. Ketika mereka kembali, Stanley perlahan mulai mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya terhadap Sophie. Dia menyadari dia tidak mencintai Olivia sebanyak yang dia pikirkan, dan dia telah jatuh cinta dengan Sophie. Stanley menemukan Sophie sedang duduk di ayunan. Sekarang, dia sudah menerima lamaran pernikahan Brice. Stanley membuat lamaran yang tidak mudah, mengatakan bahwa dia harus menikah dengannya. Sophie mengatakan dia sudah memiliki kesempatannya, dan itu hilang. Dia berjalan pergi saat dia mencoba untuk mengambil tawaran dari meja. Stanley memaafkan Howard karena mencoba menipunya. Dia juga menyebutkan bahwa dia memutuskannya dengan Olivia, yang kebetulan tenang tentang hal itu, karena mereka berdua menyadari bahwa mereka tidak cocok satu sama lain. Stanley kembali ke rumah Vanessa sekali lagi setelah ditolak. Dia duduk di ruang tamu berbicara dengan keras dan mengungkapkan penyesalannya karena tidak mengungkapkan cintanya pada Sophie sebelumnya. Dia kemudian mendengar ketukan. Dia tahu Sophie sudah dekat. Dia kemudian bertanya apakah dia akan menikah dengannya. Ketukan lagi untuk ya. Stanley berbalik untuk melihat Sophie berdiri di ambang pintu. Dia mendekatinya dan mereka berciuman. Itulah tadi alur cerita film Magic in the Moonlight 2014. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Sony Pictures Classics telah merilis sebuah trailer terbaru untuk Woody Allen yang berjudul Magic in the Moonlight 2014, yang dibintangi oleh Colin Firth, Stanley, Emma Stone, Sophie, Marcia Gay Harden, Hamish Linklater, Jackie Weaver, dan Ute Lemper yang akan rilis pada tanggal 25 Juli. Film ini diproduksi oleh Letty Aronson, Stephen Tenenbaum dan Edward Walson. Magic in the Moonlight adalah sebuah film komedi romantis tentang seorang Englishman yang mungkin didatangkan untuk membantu membuka kedok penipuan. Komplikasi pribadi dan profesional terjadi. Film ini diatur di bagian selatan Perancis pada tahun 1920 dengan latar belakang rumah-rumah orang kaya Côte d'Azur, jazz joints, dan tempat-tempat modis untuk orang kaya dari Jazz AG. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Woody Allen yang menampilkan kostum, pemandangan dan suasana pada tahun 1920-an di Perancis. Film yang menjadi film ke-44 yang ditulis dan diarahkan oleh Allen ini sendiri berkisah mengenai seorang ilusionis populer, Stanley Crawford Firth, yang ditugaskan untuk membongkar kepalsuan seorang gadis bernama Sophie Baker Stone, yang mengaku memiliki indera keenam lalu menggunakannya untuk kepentingan komersialnya.
Konflik antara karakter Stanley yang menggambarkan dirinya sebagai manusia paling rasional di bumi melawan karakter Sophie yang memiliki kemampuan spiritual inilah yang menjadi sajian utama film ini. Allen dengan lihai menggunakan kemampuan komedinya untuk memasukkan berbagai satir tentang kaum rasional dan kaum spiritual dalam setiap dialog karakter-karakternya untuk menghasilkan sajian hiburan yang cukup cerdas namun tetap terasa ringan, alur pun berakhir.